Ya Bunda mungkin dikasih tahu sama pemirsa update dari kemarin yang di pengadilan gimana seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini kan putusan tahun 2016. Putusannya juga saya anggap aneh karena seorang direktur kok boleh menggugat direktur lain tanpa izin para pemegang saham. Artinya tanpa rapat umum pemegang saham. Itu saja kalau itu diloncati kan sudah pengadilan tersesat. Apalagi ini yang menggugat mempunyai kepentingan. Dia punya beberapa perusahaan pribadi yang memanfaatkan PT Bluebird Taksi ini. Jadi dia ambil order dari situ, pengeluaran dari PT Bluebird Taksi. Jadi itu sudah pengadilan tersesat kalau menurut saya. Tapi di samping itu isinya kita lihat lagi. Saya dianggap ya harus mengembalikan seluruh gaji. Kan gaji saya saja nggak dibayar, kau dikembalikan. Hitungnya pun lucu, dihitung jumlah mentotalkan gaji itu juga salah. Jadi saya anggap, aduh pendidikannya level apa ya? Apa dulu SD-nya tanpa berhitung? Kemudian kita lihat dalam analisanya ada yang dihitung double tahun sekian, dihitung double tahun sekian, dihitung double. Jadi itu saja sudah aneh. Mana ada gaji selama puluhan tahun bekerja diminta kembali, padahal banyak gaji yang belum dibayar. Lalu berikutnya ada lagi tahun bahwa gugatan adalah pencemaran nama baik. Jadi karena saya dianggap melakukan pencemaran nama baik, maka akhirnya perusahaannya jatuh, merosot. Apakah betul merosot? Laporan keuangan saja nggak pernah diberikan. Tapi lucunya 2013 digugat, 2014 menjadi orang terkaya nomor 25. Itu ada di majalah Forbes. Jadi dari situ apakah mungkin orang dijelekan namanya, yang tadinya tidak masuk orang terkaya ke 50 saja tidak masuk, tiba-tiba jadi orang terkaya nomor 25 di majalah yang terkenal yaitu majalah Forbes. Itu apakah betul ada? Buktinya pun tidak diuraikan. Lalu sekarang kita lihat lagi putusan. Udah setelah putusan sampai MA terus menang ya, 2016. Jadi PT menang, MA menang. Tapi lucunya lagi, ada ini harus ketua pengadilan harus memanggil saya kan untuk minta dibayar. Ketua pengadilan pertama tidak mau memanggil, terus keduanya kan mereka ganti setiap berapa tahun, tidak mau, dan terakhir tiba-tiba mau, dia panggil. Lalu kenapa akhirnya saya mempersoalkan bahwa yang tadinya saya mau melakukan suatu bantahan, tapi akhirnya dia bilang ini harus dibayar, ini putusan pengadilan, tidak bisa lagi kita persoalkan. Tiba-tiba keluar lagi putusan, jadi mestinya dipanggil itu 2 kali, tapi entah bagaimana dia apakah mau lebih baik perang sendiri antara saya dan Bluebird. Jadi karena semua turunan saya ikut menanggung itu juga aneh. Tapi yang terjadi adalah berikutnya dilakukan sita langsung. Nggak ada kok. Mestinya kan sita jaminan dulu. Sita jaminan tidak ada, kita rundingkan. Ini langsung dibuat. Oh yang saya sita ini. Kok lucu? Tapi lucu lagi, waktu sita jaminan, sita eksekusi namanya. Jadi ditentukan tanggal yang disita. Saya dikasih waktu 1 hari kerja untuk berpikir, untuk melakukan protes atau untuk datang. Tiba-tiba ditulis tanggal sekian sita, sudah titik. Tapi lucu lagi, di antara yang sita ada instansi yang mau, ada instansi yang tidak mau, karena mereka mengatakan ini sita mainan. Jadi aneh tapi berjalan terus. Jadi sekarang kira-kira kalau saya melihat pada
di Jakarta Selatan yang memanggil saya menunggu sampai ada ketua pengadilan yang tetap sependapat. Ini juga Sinta itu kira-kira begitu. Ya, saya tetap berjalan. Saya berjalan dengan peninjauan kembali, walaupun Sinta tetap berjalan, tapi belum dilakukan sebagaimana mestinya. Jadi masih ada beda pendapat di antara pejabat-pejabat yang terkait. Oke, terakhir berarti kayak punya untuk pribadi Bunda sendiri, artinya punya target nih, jangan lama-lama, jangan terkatung-katung, biar jelas gitu kan. Saya tetap mentargetkan apakah saya bisa memaksakan. Sekarang saya sudah PK, tapi diberikan surat bahwa PK ini dilanjutkan ke MA. Memang harusnya begitu prosedur. Tapi kita nggak boleh dapat fotokopinya. Jadi nggak tahu lagi apakah berlanjut apa enggak, itu masih harus dicek. Nah, dari kemarin yang itu putusan terakhir itu artinya nunggu berapa bulan Bun, atau seperti apa yang kemarin? Belum tahu lagi. Jadi kadang-kadang lama, kadang-kadang cepat. Tapi informasi terakhir ada estimasi waktu kira-kira sambil nunggu berapa bulan gitu? Tidak ada estimasi sama sekali. Jadi MA tidak ada estimasi. Begitu selesai akan diberitahukan. Ya, terakhir mungkin untuk harapan Bunda sendiri, ini kan artinya tahun bertambah sekarang 2025, kasus Bunda ini bisa dibilang belum selesai. Jadi itu gimana? banyak sekali kasus yang belum selesai. Kasus dari harta saya di Bluebird yang sahamnya diambil itu juga belum selesai. Saya mundur sebagai pengurus. Kenapa kok saya harus harta saya semua ikut diambil? Ya nggak tahu lagi lah. Jadi saya pikir sekarang itu apa yang lebih baik, kita mencari uang untuk nantinya membayar atau apa? Apakah bisa dibayar? Ya nggak tahu juga lah. Ini kan pendapat masyarakat. Tapi kalau kita ikuti pasalnya, kita pelajari susah-susah, nggak dijalankan.